Meski dulu terhalang perbukitan dan waktu yang memakan, kini perjalanan dari Banda Aceh ke Sigli tak lagi sama. Tol Sibanche, dengan kelengkapannya, menjadi penghubung visioner melebur batas waktu, mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan. Rasakan kenyamanan dalam perjalanan yang lebih cepat dan aman. Mulai sekarang, jadikan tol ini bagian dari kisah perjalanan Anda. Jelajahi kemudahan dan dukung perkembangan Aceh. Gunakan tol Sibanche. Sejak menggunakan tol secara rutin, hidup saya terasa lebih sederhana dan praktis. Setiap perjalanan kini lebih cepat dan bebas stres, memungkinkan saya untuk lebih fokus pada hal-hal penting, seperti waktu yang berkualitas dengan keluarga. Kebiasaan baru ini tidak hanya menghemat waktu, tapi juga mengubah cara saya memandang mobilitas harian. Mengemudi tanpa hambatan berarti lebih banyak waktu untuk menikmati momen berharga. Dengan rencana yang matang, perjalanan jauh pun terasa lebih seperti kesempatan untuk berkumpul, bukan sekadar tugas. Tol telah menjadi alat penting untuk mendukung gaya hidup yang efisien dan bermakna. Pernah merasa seperti mengemudi bukan hanya tentang sampai tujuan, tapi juga perjalanan yang seru? Tahun ini, perjalanan semakin menyenangkan dengan tol yang bisa dikontrol. Pikirkan ini dari kemacetan hingga semua terasa lebih baik ketika urusan tol jadi lebih gampang. Mari bergabung dengan tren terbaru pengemudi cerdas. Jangan biarkan jalanan hanya jadi latar belakang kegiatan harian kamu. Mudik ceria dan penuh makna, itulah tagline yang diusung pemerintah dalam memfasilitasi mudik Lebaran 2024. Jika dilihat potensi jumlah pemudik, antusiasme warga untuk mudik Lebaran kali ini memang luar biasa. Kementerian Perhubungan RI, Kemenhub, mengestimasi 193 juta lebih warga akan mudik Lebaran. Jumlah itu meningkat 60% dibanding mudik Lebaran 2023 yang sebanyak 123 juta pemudik. Pemudik berbasis kendaraan pribadi roda 4, merujuk pada fenomena tahun sebelumnya, jalan tol akan menjadi pilihan favorit. Selain itu, guna mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas, Badan Pengatur Jalan Tol, BPJT, Kementerian PUPR juga akan membuka beberapa ruas tol fungsional. Guna mengoptimalkan jalan tol dalam mudik Lebaran ini, BPJT dan Badan Usaha Jalan Tol, BUYT, telah melakukan beberapa upaya. Pertama, melakukan peningkatan kualitas jalan tol, PKJT, dari berbagai aspek layanan, seperti konstruksi, informasi, lalu lintas, transaksi, dan peningkatan keselamatan. Kedua, dari sisi manajemen lalu lintas, Korlantas Mabes Polri juga akan melakukan beberapa manuver rekayasa, antara lain kontraflow, one-way traffic, hingga pemberlakuan sistem ganjil genap. Ketiga, instrumen ini akan diberlakukan bersamaan jika situasi dan kondisi lalu lintas di jalan tol sudah pada level stagnan, dengan volume rasio mencapai di atas 0,8. Beberapa hal yang harus diwaspadai dan bisa dilakukan pemudik. Pertama, mudik lebih awal sebagai pilihan paling ideal, khususnya untuk menghindari arus puncak mudik, yang diperkirakan akan terjadi pada H4, Sabtu, 6 April 2024. Mudik lebih awal menjadi solusi yang paling rasional, apalagi sudah diberikan diskon tarif tol oleh BUYT, kisaran Oktober 20%, sampai Gate Kali Kangkung. Diskon hanya akan diberikan bagi pemudik yang melakukan perjalanan mudik pada tanggal 3, 5 Maret, dan pada arus balik pada 17, 19 Maret 2024, dengan potongan sebesar 20%. Tentu saja pilihan menggunakan kesempatan diskon itu sangat menguntungkan bagi pemudik, karena saat ini tarif tol lebih mahal daripada biaya BBM untuk kendaraannya. Ancaman berikutnya adalah kecelakaan di jalan tol, terutama kecelakaan yang mengakibatkan kefatalan, yakni cacat tetap atau meninggal dunia. Perlu diingat bahwa lebih dari 70% kecelakaan di jalan tol adalah faktor manusia, human factor, misalnya mengantuk, microslip. Sementara itu, aspek keandalan kendaraan yang digunakan, terutama ban pecah. Oleh karena itu, harus dipastikan kondisi sopir sehat dan cukup istirahat. Selain juga agar jangan menggunakan ban gundul atau vulkanisir, karena risikonya tinggi. Banyak kasus kecelakaan di jalan tol karena dipicu oleh fenomena aquaplaning, yakni manakala ban tidak bisa mencengkeram dengan kuat karena jalanan yang basah, atau karena bannya gundul. Apalagi, menurut prediksi BMKG, prosesi mudik akan diwarnai oleh fenomena cuaca ekstrim. Kendati tampak sepele, yakni saldo kartu tolnya tidak cukup, kurang. Pada mudik Natal dan Tahun Baru 2024. Mengemudi tak pernah seindah ini. Saya dulu membayangkan perjalanan jauh sebagai hal yang melelahkan, namun semua berubah sejak saya mencoba perjalanan tol ini. Dalam waktu singkat, saya menikmati kenyamanan dan kecepatan yang mengubah pengalaman berkendara saya. Setiap kilometer terasa seperti kemenangan kecil. Rasakan kenyamanan maksimal, hemat waktu Anda.
Bergabunglah dengan saya dan jadikan perjalanan Anda lebih bermakna. Tinggalkan kemacetan di belakang, dan melaju menuju tujuan Anda hari ini. Hitung setiap detik dan ciptakan pengalaman berkendara terbaik Anda. Pilih kenyamanan sekarang dan rasakan perbedaannya. Perjalanan tol merupakan perjalanan yang menggunakan jalan bebas hambatan yang dikenakan biaya tol. Tol merupakan singkatan dari Tax on Location yang berarti penarikan pajak di lokasi. Pengendara yang menggunakan jalan tol diwajibkan membayar tarif khusus yang berbeda-beda sesuai dengan jarak yang dilalui. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan perjalanan tol. 1. Cek tarif tol secara online melalui situs resmi BPJT. 2. Gunakan aplikasi atau website yang memiliki fitur kalkulator tol untuk menghitung biaya perjalanan. 3. Pastikan kendaraan dilengkapi dengan peralatan darurat dan P3K. 4. Patuhi rambu dan batas kecepatan yang berlaku. 5. Atur jadwal istirahat setiap 3-4 jam di rest area. 6. Periksa perakiraan cuaca untuk mengantisipasi kondisi jalan. Beberapa tips lain yang dapat dilakukan untuk mempermudah perjalanan tol adalah menyewa kendaraan yang andal, mengecek kecukupan saldo kartu uang elektronik sebelum melintas. Seperti halnya Hari Raya Idul Fitri, menjelang Natal juga terjadi arus mudik yang cukup signifikan dari Jakarta, karena banyak warga ibu kota ingin merayakan Natal bersama orang tua dan sanak saudara di kampung halaman. Apalagi, beberapa tahun belakangan ini, libur Natal dan Tahun Baru, Nataru, berbarengan dengan libur sekolah akhir semester. 25 destinasi wisata diakses melalui Jalan Tol Sibanceh. Jalan Tol Sigli, Banda Aceh, Sibanceh, Seksi 23 dan 56 telah selesai dibangun dan siap digunakan masyarakat. Jalan tol ini memiliki panjang hingga 74 km yang dibangun dengan anggaran yang cukup fantastis yakni mencapai 13,5 triliun rupiah. Adapun jalan tol ini memiliki 6 seksi ruas yang dilengkapi 6 buah simpang susun. Selain itu, waktu tempuh yang diperlukan juga semakin singkat setelah adanya jalan tol ini. Jika sebelumnya waktu tempuh dari Seulimum ke Baitussalam yaitu 1,5 jam, setelah ada jalan tol Sigli, Banda Aceh waktu tempuh hanya 30 menit. Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki banyak destinasi alam mempesona termasuk yang belum terjamah. Dengan adanya jalan tol tersebut, pastinya akses ke beberapa tempat wisata di Aceh akan lebih mudah. Berikut daftar 25 ragam destinasi wisata sepanjang jalan tol Sigli, Banda Aceh. 1. Janto Panorama Park. 2. Wisata panorama alam Bukit Jalin, air terjun Peucari Janto, Bukit Siron, Jalin Janto. 3. Pigeon Tourist Park, Monce Unong, Waduk Anaukgi, Jurong Iboih, air terjun Kuta Malaka. 4. Air terjun Peukan Bilui, Pantai Baro Peukan Banda Aceh Besar, Cot Bagoh, Uteun Troeng, Ilalang Park, Krueng Lubok, Pemandian Air Panas Aisum. 5. Wisata Laut Monsinget, Lampo Ujung Kuala, Lam Calok Beach, Pantai Kuala Gigieng, Pelabuhan Ulel Hue, Pantai Ujung Bate, Bukit Lamreh. Jalan tol Trans Sumatera membuat perjalanan ke Sumatera menyenangkan dan dirindukan. Melakukan perjalanan di Pulau Sumatera masih dipandang sesuatu yang menakutkan oleh sebagian orang. Perjalanan yang panjang, melewati belantara hutan, dan jauh dari pemukiman penduduk membuatnya sangat dihindari oleh kebanyakan orang. Tidak mengherankan jika kemudian banyak orang lebih memilih menggunakan pesawat terbang untuk mudik dari Jakarta misalnya ke kota-kota yang ada di Sumatera, seperti Lampung, Palembang, Bengkulu, Jambi, Riau, Padang, Medan, atau Aceh. Namun saya yakin dengan pengalaman yang akan saya ceritakan ini akan mengubah persepsi bahwa perjalanan ke Sumatera itu sangat menyenangkan. Ya, setidaknya itu yang saya rasakan saat melakukan perjalanan di bulan Desember 2020 lalu, saat mudik dari Jakarta ke kampung halaman di Kota Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Saat itu saya bersama keluarga kecil, terdiri dari istri dan anak sematawayang berusia 9 tahun, ditambah adik ipar dan anaknya berusia 4 tahun. Tidak ada orang dewasa lainnya. Tidak takut? Tidak, saya merasa percaya diri melakukan perjalanan itu. Padahal itu adalah perjalanan saya yang pertama, dalam artian membawa mobil sendiri, tanpa pemandu jalan dari orang yang sudah berpengalaman melakukan perjalanan ke Sumatera. Alasan kedua, karena kini sudah ada jalan tol Trans Sumatera yang sudah tersambung dari Bakauheni hingga ke Palembang. Kok berani sekali? Ya, sejujurnya saya pernah beberapa kali melakukan perjalanan ke Sumatera. Terakhir tahun 2012, waktu itu bersama paman dan keluarganya dan menyewa supir serep. Berdasarkan pengalaman tersebut, saya pun memberanikan diri untuk melakukan perjalanan ke Sumatera dengan mobil sendiri, dan supir serepnya saya percayakan pada istri saya sendiri. Perjalanan dimulai di hari terakhir saya masuk kerja,
Tepatnya hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk menuju Sumatera tujuan pertama tentu pelabuhan penyeberangan Merak menuju Bakauheni Lampung. Sesampainya di Bakauheni, saya menjemput adik ipar di Lampung, sekitar 1 jam perjalanan dari Bakauheni, dan setengah jam dari exit tol Sidomulyo. Perjalanan akhirnya kami hari Kamis pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Benar saja, perjalanan itu kami awali dengan sangat menyenangkan. Istirahat sekali di rest area sekitar pukul 12 WIB, 2 jam perjalanan berikutnya atau pukul 14 WIB kami sudah sampai di Palembang. Jadi dari Bakauheni sampai ke Palembang hanya kami tempuh dalam waktu 5 jam perjalanan. Sangat jauh berbeda dengan pengalaman terakhir saya di tahun 2012, yang membutuhkan waktu hampir 1 hari atau 10 jam, dari Bakauheni sampai ke Palembang. Perjalanan berikutnya dari Palembang hingga Simpang Tempino, Muara Bulian, Jambi. Perjalanan di sini yang bisa dibilang paling melelahkan, karena memakan waktu hingga 12 jam. Dari Muara Bulian pukul 2 WIB, sampai ke tujuan, di Muara Bungo tepat pukul 6 pagi. Artinya dari Muara Bulian ke Muara Bungo menempuh waktu 4 jam saja. Jadi total perjalanan di Sumatera dari Bakauheni sampai di Muara Bungo adalah 21 jam. Dari perjalanan tersebut, yang paling memakan dari Palembang hingga ke Muara Mulian. Perjalanan menjadi begitu lama karena terjadi kemacetan di sejumlah titik seperti di Jalan Lintas Sumatera, di Betoeng dan Sungai Lilin, membuat waktu perjalanan menjadi molor hingga 6 jam. Padahal normalnya rute tersebut dapat ditempuh dalam waktu 5-6 jam. Jarak Palembang-Jambi sendiri sejauh 277 km, sementara Palembang-Bakauheni sejauh 388 km. Andai saja sudah ada tol Palembang-Jambi, tentu waktu tempuhnya menjadi lebih singkat, mungkin hanya 3-4 jam, dan tanpa ada risiko molor karena macet. Secara keseluruhan, bagi saya perjalanan tersebut sangat menyenangkan dan tidak melelahkan. Karena buktinya saya hanya beristirahat 2 kali, pertama di tol dan kedua di Sungai Lilin. Mengenai jalan tol Trans Sumatera ruas Palembang-Jambi saat ini tengah dalam progres pembangunan. Suatu saat setelah tol tersebut jadi, setidaknya Bakauheni-Jambi sudah terhubung jalan tol, saya ingin pulang lagi, yang pastinya akan lebih menyenangkan, karena lebih singkat. Mungkin berangkat pagi, dari Bakauheni, sore hari di hari yang sama saya sudah sampai ke tujuan di Muara Bungo. Demikian sepenggal cerita pengalaman perjalanan saya di Pulau Sumatera yang menyenangkan dan membuat saya rindu untuk melakukannya lagi. Besok kalau jalan tolnya sudah sampai ke Jambi kita mudik lagi, ya ujarku kepada istri yang juga merasa senang dengan perjalanan kami. Hal menarik lain yang saya temukan dari perjalanan tersebut adalah, pengguna jalan tol Trans Sumatera, JTTS, ternyata lebih banyak ditemui mobil pengangkut barang ketimbang mobil pribadi. Satu lagi, memang jalan tol masih sepi, tapi setelah keluar tol dan masuk jalan non-tol Jalan Lintas Sumatera, ternyata terjadi kemacetan di beberapa titik, artinya pengguna jalan sebetulnya cukup banyak, hanya saja karena jalan tol sangat lancar membuat lalu lintas tidak menumpuk di titik-titik tertentu. Setelah merasakan nyamannya melintasi jalan tol dan melelahkannya melalui jalan non-tol, saya yakin yang berharap jalan tol Trans Sumatera segera tersambung dari Bakauheni hingga ke Aceh bukan saya saja. Tapi hampir semua orang, terutama mereka yang sering melakukan perjalanan antar kota di Pulau Sumatera. Sebab berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS, hingga tahun 2019 lalu Pulau Sumatera menempati urutan kedua di Indonesia untuk jumlah kendaraan bermotor, mencapai 27 juta unit, dan mengalami pertumbuhan 5,41% per tahunnya. Belum lagi, jumlah kendaraan yang menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera. Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir dalam sebuah kesempatan mengatakan, dengan adanya jalan tol yang ruas Lampung-Palembang telah meningkatkan kendaraan dari Jawa ke Sumatera hingga 40%. Sejak menggunakan tol secara rutin, hidup saya terasa lebih sederhana dan praktis. Setiap perjalanan kini lebih cepat dan bebas stres, memungkinkan saya untuk lebih fokus pada hal-hal penting, seperti waktu yang berkualitas dengan keluarga. Kebiasaan baru ini tidak hanya menghemat waktu, tapi juga mengubah cara saya memandang mobilitas harian. Mengemudi tanpa hambatan berarti lebih banyak waktu untuk menikmati momen berharga. Dengan rencana yang matang, perjalanan jauh pun terasa lebih seperti kesempatan untuk berkumpul, bukan sekadar tugas. Tol telah menjadi alat penting untuk mendukung gaya hidup yang efisien dan bermakna. Pernah merasa seperti mengemudi bukan hanya tentang sampai tujuan, tapi juga perjalanan yang seru? Tahun ini, perjalanan semakin menyenangkan dengan tol yang bisa dikontrol. Pikirkan ini dari kemacetan hingga semua terasa lebih baik ketika urusan tol jadi lebih gampang. Mari bergabung dengan tren terbaru pengemudi cerdas. Jangan biarkan jalanan hanya jadi latar belakang kegiatan harian kamu. Mudik ceria dan penuh makna,
Itulah tagline yang diusung pemerintah dalam memfasilitasi mudik Lebaran 2024. Jika dilihat potensi jumlah pemudik, antusiasme warga untuk mudik Lebaran kali ini memang luar biasa. Kementerian Perhubungan RI, Kemenhub, mengestimasi 193 juta lebih warga akan mudik Lebaran. Jumlah itu meningkat 60% dibanding mudik Lebaran 2023 yang sebanyak 123 juta pemudik. Pemudik berbasis kendaraan pribadi roda 4, merujuk pada fenomena tahun sebelumnya, jalan tol akan menjadi pilihan favorit. Selain itu, guna mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas, Badan Pengatur Jalan Tol, BPJT, Kementerian PUPR juga akan membuka beberapa ruas tol fungsional. Guna mengoptimalkan jalan tol dalam mudik Lebaran ini, BPJT dan Badan Usaha Jalan Tol, BUYT, telah melakukan beberapa upaya. Pertama, melakukan peningkatan kualitas jalan tol, PKJT, dari berbagai aspek layanan, seperti konstruksi, informasi, lalu lintas, transaksi, dan peningkatan keselamatan. Kedua, dari sisi manajemen lalu lintas, Korlantas Mabes Polri juga akan melakukan beberapa manuver rekayasa, antara lain kontraflow, one-way traffic, hingga pemberlakuan sistem ganjil genap. Ketiga, instrumen ini akan diberlakukan bersamaan jika situasi dan kondisi lalu lintas di jalan tol sudah pada level stagnan, dengan volume rasio mencapai di atas 0,8. Beberapa hal yang harus diwaspadai dan bisa dilakukan pemudik. Pertama, mudik lebih awal sebagai pilihan paling ideal, khususnya untuk menghindari arus puncak mudik, yang diperkirakan akan terjadi pada H4, Sabtu, 6 April 2024. Mudik lebih awal menjadi solusi yang paling rasional, apalagi sudah diberikan diskon tarif tol oleh BUYT, kisaran Oktober 20%, sampai Gate Kali Kangkung. Diskon hanya akan diberikan bagi pemudik yang melakukan perjalanan mudik pada tanggal 3, 5 Maret, dan pada arus balik pada 17, 19 Maret 2024, dengan potongan sebesar 20%. Tentu saja pilihan menggunakan kesempatan diskon itu sangat menguntungkan bagi pemudik, karena saat ini tarif tol lebih mahal daripada biaya BBM untuk kendaraannya. Ancaman berikutnya adalah kecelakaan di jalan tol, terutama kecelakaan yang mengakibatkan kefatalan, yakni cacat tetap atau meninggal dunia. Perlu diingat bahwa lebih dari 70% kecelakaan di jalan tol adalah faktor manusia, human factor, misalnya mengantuk, microslip. Sementara itu, aspek keandalan kendaraan yang digunakan, terutama ban pecah. Oleh karena itu, harus dipastikan kondisi sopir sehat dan cukup istirahat. Selain juga agar jangan menggunakan ban gundul atau vulkanisir, karena risikonya tinggi. Banyak kasus kecelakaan di jalan tol karena dipicu oleh fenomena aquaplaning, yakni manakala ban tidak bisa mencengkeram dengan kuat karena jalanan yang basah, atau karena bannya gundul. Apalagi, menurut prediksi BMKG, prosesi mudik akan diwarnai oleh fenomena cuaca ekstrim. Kendati tampak sepele, yakni saldo kartu tolnya tidak cukup, kurang. Pada mudik Natal dan Tahun Baru 2024. Dampaknya kendaraan di belakangnya tidak bisa lewat dan akhirnya memicu kemacetan panjang. Oleh karena itu, pemudik harus memastikan bahwa saldo kartu tolnya cukup, apalagi saat ini beberapa ruas jalan tol sudah mengalami kenaikan tarif. Pengguna harus mengisi, top up, kartu tolnya, setidaknya 30-40% dari tarif semula, untuk mengantisipasi kekurangan saldo. Pengguna tol sebaiknya melakukan manuver untuk berpindah ke jalan arteri, jalan non-tol, jika jalan tol benar-benar sudah stagnan, tak bergerak, termasuk beristirahat di rest area di kawasan non-tol. Begitupun saat di rest area, usahakan tidak lebih dari 30 menit, agar bisa bergantian dengan pengguna tol lainnya. Salah satu pemicu utama kemacetan di jalan tol adalah aktivitas dan mobilitas di rest area. Untuk mengantisipasi hal ini, diharapkan pengguna jalan tol sudah menyediakan logistik yang cukup untuk bekal di perjalanan. Transaksi pembelian yang lama, karena antre, memicu penumpukan di rest area dan pada akhirnya menimbulkan kemacetan di jalan tol. Pada akhirnya, upaya keras pemerintah melalui Kemenhub, Kemen PUPR, dan Korlantas Mabes Polri bisa kurang maksimal jika masyarakat sebagai pemudik tak melakukan mitigasi yang seharusnya. Artinya bisa terjadi hal-hal yang tak diinginkan di jalan tol, sebagaimana saat momen Natal dan Tahun Baru 2023 di ruas tol Bali Mandara. Karena, ilustrasinya selama arus mudik Lebaran, menurut prediksi Jasa Marga, jumlah kendaraan pribadi yang akan melewati jalan tol sebanyak 259.000 kendaraan. Jumlah itu menunjukkan peningkatan 0,003% dibanding mudik Lebaran 2023, dan meningkat 66,8% dibanding kondisi normal. Jika satu mobil minimal memerlukan ruang jalan sebesar 5 meter, maka diperlukan jalan tol sepanjang 1.295 km. Semua bisa membayangkan betapa potensi kemacetannya akan sangat tinggi. Dengan demikian,
Agar mudik Lebaran 2024 mencapai titik aman, selamat, dan nyaman, perlu kerja sinergis dari semua pemangku kepentingan. Masyarakat sebagai pemudik memiliki peran signifikan untuk mewujudkan hal tersebut. Bagaimanapun, sangat tidak mudah memfasilitasi pergerakan manusia dengan jumlah 193 juta jiwa dalam waktu bersamaan. Mengenal lebih jauh Tol Sumatera. Apakah Anda pernah mendengar tentang Jalan Tol Trans Sumatera? Jalan tol ini termasuk salah satu infrastruktur terpenting di Pulau Sumatera yang menghubungkan berbagai provinsi. Autofamily berencana melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan Jalan Tol Trans Sumatera, maka pastikan informasi dalam artikel ini dipahami dengan baik. Ini beberapa informasi yang akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai akses tol krusial di Pulau Sumatera. Mulai dari sejarah pembangunannya hingga rute dan gerbang-gerbang yang bisa diakses, semua akan berusaha dijelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Namun sebelum melakukan perjalanan yang panjang, pastikan mobil yang digunakan berada dalam keadaan prima. Coba periksakan juga fitur-fitur keamanan dan kenyamanan mobil kesayangan di bengkel sehingga seluruh keluarga bisa bersenang-senang. Kemudian mari lanjutkan pembahasan mengenai Tol Trans Sumatera di bawah ini. Sejarah Jalan Tol Trans Sumatera. Jalan Tol Trans Sumatera bukanlah impian yang terwujud dalam semalam. Keberadaannya adalah hasil dari upaya panjang pemerintah dan para insinyur sejak beberapa dekade yang lalu. Konsep jalan tol ini pertama kali muncul pada tahun 2010 hingga 2011, ketika pemerintah mencanangkan program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, MP3EI. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera menjadi inisiatif pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Setelah 10 tahun berjalan, Jalan Tol Trans Sumatera kini sudah mulai dioperasikan pada beberapa area. Panjang jalan tol yang sudah dibangun hingga akhir tahun 2022 pun sudah sepanjang 1,066 km. Pihak bertanggung jawab menyatakan bahwa pembangunan tahap I dari JTTS sudah beroperasi dan diharapkan sebagian dari tahap 2 bisa diselesaikan pada tahun 2024. Tol Trans Sumatera JTTS ini memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas regional dan kualitas infrastruktur. Manfaat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera telah membawa berbagai manfaat signifikan bagi Pulau Sumatera dan masyarakat di dalamnya. Berikut beberapa manfaat utama dari pembangunan jalan tol ini. 1. Peningkatan mobilitas. Jalan Tol Trans Sumatera menghubungkan berbagai provinsi di Pulau Sumatera dengan jaringan jalan yang lancar dan efisien. Hal ini memungkinkan mobilitas yang lebih baik bagi penduduk dan pelaku bisnis. Transportasi barang dan orang pun menjadi lebih cepat, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan konektivitas yang lebih baik di seluruh pulau. 2. Reduksi kepadatan lalu lintas. Pembangunan jalan tol ini juga membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan-jalan konvensional. Melalui adanya alternatif jalan tol, kendaraan komersial dan pribadi dapat beralih ke jalan tol sehingga dapat mengurangi kemacetan di jalan-jalan utama dan meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Jangan lupa untuk cek tarif tol Sumatera sebelum memulai perjalanan. 3. Pengembangan ekonomi daerah. Jalan Tol Trans Sumatera juga membuka peluang bisnis yang lebih besar di seluruh Pulau Sumatera. Lebih mudahnya transportasi barang memungkinkan produsen untuk menjangkau pasar yang lebih luas, sementara sektor pariwisata juga mengalami pertumbuhan berkat akses yang lebih baik ke destinasi wisata. Tentu kehadiran JTTS berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan lapangan kerja. Terdapat juga beberapa rest area yang menarik untuk dikunjungi. 4. Keamanan dan keselamatan lalu lintas. Jalan Tol Trans Sumatera dirancang dengan standar keselamatan yang tinggi. Lebar jalan yang cukup, konstruksi yang kuat, dan pencahayaan yang memadai pasti akan meningkatkan keamanan pengguna jalan. Selain itu, keberadaan fasilitas darurat seperti tempat istirahat dan pos pemadam kebakaran juga meningkatkan respons dalam situasi darurat. Melalui pembangunan yang terus-menerus dilakukan dengan pengoperasian yang makin luas, Jalan Tol Trans Sumatera bukan hanya infrastruktur biasa, melainkan tulang punggung mobilitas, pertumbuhan ekonomi, dan konektivitas di Pulau Sumatera. Proyek ini telah membawa dampak positif yang besar bagi masyarakat dan ekonomi daerah sehingga menjadikan perjalanan lebih lancar sekaligus membantu dalam pengembangan wilayah-wilayah di sekitarnya. Meskipun tol yang dioperasikan belum termasuk semua area pembangunan, tetapi beberapa ruas yang sudah disebutkan di atas pasti akan membantu masyarakat sampai ke tempat tujuan lebih cepat. Tentu Anda sekarang jadi lebih paham ruas mana saja yang sudah bisa dilalui. Namun pastikan terlebih dahulu bahwa mobil Anda sudah berada dalam kondisi prima saat mengendarainya di Jalan Tol Trans Sumatera. Jangan lupa untuk membawa mobil Anda ke bengkel. Mengemudi tak pernah seindah ini. Saya dulu membayangkan perjalanan jauh sebagai hal yang melelahkan,
namun semua berubah sejak saya mencoba perjalanan tol ini. Dalam waktu singkat, saya menikmati kenyamanan dan kecepatan yang mengubah pengalaman berkendara saya. Setiap kilometer terasa seperti kemenangan kecil. Rasakan kenyamanan maksimal, hemat waktu Anda. Bergabunglah dengan saya dan jadikan perjalanan Anda lebih bermakna. Tinggalkan kemacetan di belakang, dan melaju menuju tujuan Anda hari ini. Hitung setiap detik dan ciptakan pengalaman berkendara terbaik Anda. Pilih kenyamanan sekarang dan rasakan perbedaannya. Jalan tol Trans Sumatera membuat perjalanan ke Sumatera menyenangkan dan dirindukan. Melakukan perjalanan di Pulau Sumatera masih dipandang sesuatu yang menakutkan oleh sebagian orang. Perjalanan yang panjang, melewati belantara hutan, dan jauh dari pemukiman penduduk membuatnya sangat dihindari oleh kebanyakan orang. Tidak mengherankan jika kemudian banyak orang lebih memilih menggunakan pesawat terbang untuk mudik dari Jakarta misalnya ke kota-kota yang ada di Sumatera, seperti Lampung, Palembang, Bengkulu, Jambi, Riau, Padang, Medan, atau Aceh. Namun saya yakin dengan pengalaman yang akan saya ceritakan ini akan mengubah persepsi bahwa perjalanan ke Sumatera itu sangat menyenangkan. Ya, setidaknya itu yang saya rasakan saat melakukan perjalanan di bulan Desember 2020 lalu, saat mudik dari Jakarta ke kampung halaman di Kota Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Saat itu saya bersama keluarga kecil, terdiri dari istri dan anak sematawayang berusia 9 tahun, ditambah adik ipar dan anaknya berusia 4 tahun. Tidak ada orang dewasa lainnya. Tidak takut? Tidak, saya merasa percaya diri melakukan perjalanan itu. Padahal itu adalah perjalanan saya yang pertama, dalam artian membawa mobil sendiri, tanpa pemandu jalan dari orang yang sudah berpengalaman melakukan perjalanan ke Sumatera. Alasan kedua, karena kini sudah ada jalan tol Trans Sumatera yang sudah tersambung dari Bakauheni hingga ke Palembang. Kok berani sekali? Ya, sejujurnya saya pernah beberapa kali melakukan perjalanan ke Sumatera, terakhir tahun 2012, waktu itu bersama paman dan keluarganya dan menyewa supir serep. Berdasarkan pengalaman tersebut, saya pun memberanikan diri untuk melakukan perjalanan ke Sumatera dengan mobil sendiri, dan supir serepnya saya percayakan pada istri saya sendiri. Perjalanan dimulai di hari terakhir saya masuk kerja, tepatnya hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk menuju Sumatera tujuan pertama tentu pelabuhan penyeberangan Merak menuju Bakauheni Lampung. Sesampainya di Bakauheni, saya menjemput adik ipar di Lampung, sekitar 1 jam perjalanan dari Bakauheni, dan setengah jam dari exit tol Sidomulyo. Perjalanan akhirnya kami hari Kamis pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Benar saja, perjalanan itu kami awali dengan sangat menyenangkan. Istirahat sekali di rest area sekitar pukul 12 WIB, 2 jam perjalanan berikutnya atau pukul 14 WIB kami sudah sampai di Palembang. Jadi dari Bakauheni sampai ke Palembang hanya kami tempuh dalam waktu 5 jam perjalanan. Sangat jauh berbeda dengan pengalaman terakhir saya di tahun 2012, yang membutuhkan waktu hampir 1 hari atau 10 jam, dari Bakauheni sampai ke Palembang. Perjalanan berikutnya dari Palembang hingga Simpang Tempino, Muara Bulian, Jambi. Perjalanan di sini yang bisa dibilang paling melelahkan, karena memakan waktu hingga 12 jam. Dari Muara Bulian pukul 2 WIB, sampai ke tujuan, di Muara Bungo tepat pukul 6 pagi. Artinya dari Muara Bulian ke Muara Bungo menempuh waktu 4 jam saja. Jadi total perjalanan di Sumatera dari Bakauheni sampai Muara Bungo adalah 21 jam. Dari perjalanan tersebut, yang paling memakan dari Palembang hingga ke Muara Mulian. Perjalanan menjadi begitu lama karena terjadi kemacetan di sejumlah titik seperti di Jalan Lintas Sumatera, di Betoeng dan Sungai Lilin, membuat waktu perjalanan menjadi molor hingga 6 jam. Padahal normalnya rute tersebut dapat ditempuh dalam waktu 5-6 jam. Jarak Palembang-Jambi sendiri sejauh 277 km, sementara Palembang-Bakauheni sejauh 388 km. Andai saja sudah ada tol Palembang-Jambi, tentu waktu tempuhnya menjadi lebih singkat, mungkin hanya 3-4 jam, dan tanpa ada risiko molor karena macet. Secara keseluruhan, bagi saya perjalanan tersebut sangat menyenangkan dan tidak melelahkan. Karena buktinya saya hanya beristirahat 2 kali, pertama di tol dan kedua di Sungai Lilin. Mengenai jalan tol Trans Sumatera ruas Palembang-Jambi saat ini tengah dalam progres pembangunan. Suatu saat setelah tol tersebut jadi, setidaknya Bakauheni Jambi sudah terhubung jalan tol, saya ingin pulang lagi, yang pastinya akan lebih menyenangkan, karena lebih singkat. Mungkin berangkat pagi, dari Bakauheni, sore hari di hari yang sama saya sudah sampai ke tujuan di Muara Bungo. Demikian sepenggal cerita pengalaman perjalanan saya di Pulau Sumatera yang menyenangkan dan membuat saya rindu untuk melakukannya lagi. Besok kalau jalan tolnya sudah sampai ke Jambi kita mudik lagi.
ujarku kepada istri yang juga merasa senang dengan perjalanan kami. Hal menarik lain yang saya temukan dari perjalanan tersebut adalah, pengguna jalan tol Trans Sumatera, JTTS, ternyata lebih banyak ditemui mobil pengangkut barang ketimbang mobil pribadi. Satu lagi, memang jalan tol masih sepi, tapi setelah keluar tol dan masuk jalan non-tol Jalan Lintas Sumatera, ternyata terjadi kemacetan di beberapa titik, artinya pengguna jalan sebetulnya cukup banyak, hanya saja karena jalan tol sangat lancar membuat lalu lintas tidak menumpuk di titik-titik tertentu. Setelah merasakan nyamannya melintasi jalan tol dan melelahkannya melalui jalan non-tol, saya yakin yang berharap jalan tol Trans Sumatera segera tersambung dari Bakauheni hingga ke Aceh bukan saya saja. Tapi hampir semua orang, terutama mereka yang sering melakukan perjalanan antar kota di Pulau Sumatera. Sebab berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS, hingga tahun 2019 lalu Pulau Sumatera menempati urutan kedua di Indonesia untuk jumlah kendaraan bermotor, mencapai 27 juta unit, dan mengalami pertumbuhan 5,41% per tahunnya. Belum lagi, jumlah kendaraan yang menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera. Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir dalam sebuah kesempatan mengatakan, dengan adanya jalan tol yang ruas Lampung-Palembang telah meningkatkan kendaraan dari Jawa ke Sumatera hingga 40%. Hingga tahun 2020 lalu, PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan Indonesia Ferry, ASDP, Persero pun menyebut 60% dari total penumpang ASDP sebanyak 49 juta, berada di Pelabuhan Merak Bakauheni, atau hampir 30 juta penumpang. Dengan peningkatan trafik tersebut, tentu multiplier efek yang akan ditimbulkan juga akan lebih banyak lagi. Setelah perjalanan antar kota di Sumatera semakin singkat, arus barang semakin cepat, membuat distribusi barang dari Jawa ke pulau dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia mencapai 58 juta jiwa itu menjadi semakin lancar. Tidak hanya itu, Sumatera juga dikenal dengan sejumlah destinasi wisata alam dan budaya yang sangat terkenal namun masih kurang populer bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Alasannya karena lokasinya yang jauh, membuat masyarakat enggan untuk mengunjungi. Tapi dengan sudah terhubungnya jalan tol Trans Sumatera, lalu lintas antar kota menjadi semakin singkat, pastinya membuat masyarakat tidak ragu untuk menjelajahi tempat-tempat wisata di Pulau Sumatera itu. Progres pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Hingga tahun 2020, PT Hutama Karya, Persero, sebagai pelaksana proyek jalan tol Trans Sumatera, JTTS, telah membangun 1.156 km, dengan 643 km diantaranya sedang dalam tahap konstruksi. Selain itu, hingga Januari 2021 perusahaan pelat merah ini juga menggarap 8 ruas JTTS lainnya. Kedelapan ruas tersebut adalah Tol Sigli Banda Aceh sepanjang 60 km dengan progres 63%. Tol Pekanbaru Pangkalan sepanjang 83 km dengan progres 41%. Kemudian Tol Padang Sicincin sepanjang 37 km dengan progres 36%. Tol Bengkulu Taba Penanjung sepanjang 18 km dengan progres 80%. Indralaya Muara Enim sepanjang 121 km dengan progres 19%. Tol Binjai Pangkalan Berandan sepanjang 58 km dengan progres 27%. Tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat sepanjang 143 km dengan progres konstruksi 59%. Dan Tol Kisaran Indrapura sepanjang 48 km dengan progres 17%. Meski di tengah pandemi COVID-19 progres konstruksi pembangunan proyek jalan tol tetap berjalan, kata Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto, dalam keterangan tertulis yang diedarkan ke media bulan Februari 2021 lalu. Pemerintah sendiri menargetkan JTTS dengan total panjang 2.878 km itu akan rampung di tahun 2024 mendatang. Percepatan pembangunan JTTS sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat di Pulau Sumatera. Sebab tol tersebut akan menjadi akses utama guna mengefisiensikan waktu tempuh dan pada akhirnya memberikan multiplier efek terhadap produk domestik bruto, PDB, hingga 2-3 kali lipat. Setelah merasakan pengalaman perjalanan melintasi jalan tol Trans Sumatera, melihat potensi manfaat yang ditimbulkan, dan progres pembangunan yang terus berjalan, saya meyakini persepsi masyarakat tentang perjalanan di Sumatera yang menakutkan menjadi perjalanan yang menyenangkan.